bentuk tugasnya adalah tugas mandiri. Jadi teman-teman harus membuat suatu proyek aplikasi ya, yang akan fungsinya menampilkan list dari data JSON ya. Nah, untuk modulnya sudah saya sharekan di kelas kita, jadi teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu. Tapi sebelum memulai perkuliahan, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, jadi nanti absennya di akhir perkuliahan, sebelum saya tutup, nanti absennya saya kirimkan link manual, jadi hari ini. Tapi kita langsung saja, ya, karena materinya banyak, dan sebagai kisi-kisi UTS, jadi bisa kita coba. Oke, jadi yang akan kita bahas adalah soal JSON. Nah, JSON itu adalah JavaScript Object Notation ya. Jadi dibentuknya ada JavaScript Object, nah yang dinotasikan. JSON bersifat struktur, ringan, dapat dibaca manusia dan mudah diurai. JSON adalah alternatif terbaik untuk XML ketika Android perlu untuk bertukar data dengan server. Penguraian XML sangat kompleks dibandingkan dengan penguraian JSON. Jadi JSON adalah alternatif terbaik ya untuk saat ini. Ketika suatu aplikasi ingin bertukar data ya bisa mengirim atau menerima data dengan server. Oke. Jadi setiap aplikasi yang beredar sekarang di publik pasti memiliki API. Nah, jadi kemampuan untuk menguasai JSON adalah kemampuan dasar di mana ketika nanti misalkan teman-teman ingin berkarir untuk masuk ke dunia pengembangan aplikasi perangkat lunak. Oke. Karena JSON adalah cara yang paling pendek, lebih cepat, dan lebih mudah untuk bertukar data dari server. Sebagian besar API tersedia mendukung format JSON. Ada 4 kelas JSON di Android. Pertama, JSON Object, Array, Stringer, Tokenizer. Yang akan kita bahas kali ini, kita berfokus pada 2 ya. JSON Object dan JSON Array. Secara bentuk, nah ini contoh struktur dari sebuah JSON. Jadi JSON dimulai dengan kurung siku atau kurung kurawal. Nah, kemudian nanti di dalamnya terdapat kumpulan pasangan key dan value. Jadi key yang sebelah kiri ya. Kemudian yang kanan itu sebuah value-nya, nilainya. Jadi kalau misalkan di suatu database, key ini adalah kolomnya. Sedangkan value ini adalah isinya ya. Seperti itu. Kemudian elemen-elemen JSON, nah ini kita sebut beberapa ya. Ada array, jadi dimulai dengan tanda kurung siku mewakili JSON array. JSON array berisi campuran dari JSON object, array, string, boolean, integer, longs, dan lain sebagainya. Ini suara saya sudah cukup jelas ya? Ya, jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Kemudian kalau JSON object, jadi dimulai dengan kurung kurawal ya. Kurung kurawal ini yang keriting. Nah, ini mewakili suatu JSON object yang dibentuk berdasarkan pasangan key dengan value-nya. Ya. Sedangkan key itu adalah kunci dari dalam format string, jadi key selalu berformat string ya. Key selalu berformat string. Kemudian setiap key memiliki value berupa tipe data primitif, jadi bisa integer, float, string, dan lain sebagainya. Kemudian ini biasanya JSON berisi dari 2 jenis node, array dan JSON object. Saat kita parsing menggunakan metode yang sesuai, maka kita harus mengetahui fungsi dari get JSON array dan get JSON object. Nah, kita langsung ke latihannya. Nah, kita akan membuat suatu aplikasi, ya, proyek aplikasi yang menggunakan JSON. Nah, sedangkan JSON-nya itu sudah disimpan di dalam folder aset Android, sudah di-download istilahnya ya. Nah, datanya tersebut adalah data berupa foto, di mana informasinya adalah album, ID, nama, URL, dan thumbnail. Nah, setelah itu kita menggunakan linear layout manager dengan orientasi vertikal, jadi seperti list ini ya, vertikal, bisa scroll ke atas dan ke bawah.
Kemudian kita akan mendeklarasikan recycle view dalam file XML kita dan kemudian mendapatkan referensi di activity. Kemudian kita ambil JSON yang sudah diparsing ya, datanya menjadi JSON array dan terakhir kita membuat adapter untuk menampilkan item di dalam recycle view. Ya, langsung. Jadi teman-teman nggak usah membuat project baru lagi, gunakan project yang MyPercept ya, yang sudah ada sebelumnya. Kemudian langsung buat direktori baru namanya res, di dalam folder res dengan nama raw, ya. Namanya raw. Dengan cara klik kanan folder res new directory ya. Kita langsung di sini karena saya harus buat project baru ya. Jadi kita klik project, empty, next, namanya my first app ya. Kalau sudah ada projectnya langsung dibuka saja, tidak dibuat lagi. Java. Oke, my first app. Finish, kita tunggu Gradle-nya selesai. Jadi cukup panjang ya hari ini jadi pembahasannya dan sebagai kisi-kisi UTS. Karena nanti kurang lebih proyek yang akan dibuat di UTS akan seperti ini nantinya. Ya, kita setting dulu. Oke, editor on ya. Lumayan ya. Kalau kurang besar. Masih kurang besar. Oke, 18. Sudah cukup. Oke. Tunggu proses Gradle-nya selesai. Ya, masih mendownload. Oke, sambil menunggu mungkin kita bisa lanjut ke step yang lainnya ya. Kita buka URL JSON code placeholder-nya. Nah, ini ya. Jadi JSON placeholder ini adalah URL yang menyediakan file JSON yang fake ya. Yang palsu, yang dummy, tapi kita bisa gunakan untuk praktikum istilahnya. Nah, setelah muncul hasilnya, kita Ctrl A, kita pilih semua ya, select all, di copy, kemudian apa tadi? Ya, mana tadi ya? Nah, itu buka lagi. Ya, yang bagi belum download bisa download dulu. Nah, ini. Step selanjutnya, kita ambil, kita simpan menjadi sebuah file dengan nama listfoto.json ya. Di sini boleh kita gunakan editor apa aja, bebas. Mau Sublime, mau Notepad, plus boleh. Kita paste. Sudah ya, kita sudah paste kok. Kita sudah paste, ini ada sekitar 35.000 line. Ya, kita save. Nah, simpan. Namanya adalah tadi listfoto.json. Oke, save. Sudah. Ya, langkah selanjutnya adalah taruh file listfoto.json ke dalam direktori raw. Ya. Di sini Gradle-nya sudah selesai, kita bisa ya. Ini view, tool window, project, buka folder res, klik kanan pada folder res, new directory. Beri nama raw. Ya, caranya mudah, tinggal pilih
file yang tadi, listfoto.json, kita copy, buka Android Studio, klik kanan di raw, dan paste. Sudah ya, ini udah masuk ke dalam folder raw, berarti file JSON yang tadi yang sudah kita download sudah masuk ke dalam project kita. Ya. Langkah selanjutnya, kita buka build Gradle app, kemudian tambahkan library. Nah, yang akan kita gunakan untuk mengelola JSON, menampilkan image dari URL, membuat teks dan layout menjadi responsif. Oke. Ini gambarnya sedikit pecah ya. Nggak apa-apa. Karena biar cepat ya. Buka app, Gradle. Ini. Kita ambil library yang harus diinstal. Sini buka di project ya. Pilih yang .app. Sudah. Kemudian di sini kita paste ya. Setelah itu sinkronis now. Jadi ada beberapa library yang akan kita gunakan ya. Pertama Butterknife. Nah, fungsinya untuk kita menginjeksi komponen view. Kalau teman-teman ingat di praktikum sebelumnya, ketika kita memiliki komponen view seperti text view, button, list view, dan lain sebagainya, kan kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi find view by ID. Nah, jika komponennya itu banyak sekali di dalam layout, maka kan nanti kan banyak makan waktu ya, nggak efisien. Nah, fungsi Butterknife adalah menginjeksi di mana dari layout tersebut nanti kita bisa generate secara otomatis komponen apa saja yang ada di dalam layout tersebut. Jadi lebih cepat ya prosesnya, nggak harus kita ketikkan satu-satu find view-nya. Ya. Kemudian retrofit nanti kita akan gunakan di stage selanjutnya atau tahap selanjutnya ya. Nanti fungsinya untuk mengkoneksikan aplikasi kita dengan URL ya, menggunakan protokol ya. Nah ini menggunakan retrofit. Kemudian kalau converter JSON-nya kita gunakan untuk mengkonversi file JSON ini nanti berformat JSON. Kemudian ini untuk SDP dan SSP. Ini SSP ya. Kalau SDP ini gunanya untuk agar kita dapat mengubah ukuran dari layout itu menjadi responsif ya. Sedangkan kalau SSP kita bisa menggunakan untuk mengubah ukuran dari suatu teks menjadi lebih responsif. Jadi antara ukuran layout dan teksnya akan menyesuaikan ukuran layarnya. Ya. Kalau ukuran layarnya kecil, maka dia akan lebih layout dan teksnya akan lebih kecil, ya, menyesuaikan ukuran. Kalau nanti ukuran layarnya besar, maka juga akan menyesuaikan besarnya. Jadi lebih responsif. Kemudian Picasso ini yang penting nanti kita gunakan untuk menampilkan gambar dari URL yang ada di file JSON. Ya. Itu. RX Java kita gunakan nanti untuk pembuatan model dan menyimpan data yang dari JSON ke dalam proyek kita. Ya, di sini udah selesai instalasi library-nya. Kemudian satu lagi ya. Ini satu lagi di sini. Kita buka Gradle-nya. Masukkan untuk Butterknife. Sinkronis. Ini tunggu beberapa saat sampai Gradle build-nya selesai. Sudah. Ya. Nah, ini. Sudah, tidak ada error. Kita lanjut ke step selanjutnya yaitu buka file Android manifest, tambahkan permission untuk mengakses internet. Yaitu ya. Ketika kita ingin membuat aplikasi kita
memiliki permission atau izin. Karena kan kalau kita gunakan aplikasi Android ya, biasanya kan dia kalau misalkan menjalankan suatu fitur harus meminta izin dari usernya. Misalkan ingin mengakses internet atau ingin menggunakan kamera. Nah ini kita taruh di Android manifest.xml. Ini contohnya kita gunakan permission internet, jadi aplikasi kita dapat menggunakan internet di smartphone nantinya ya. Lanjut. Buka folder Java, buat package baru dengan nama model ya. Di sini Java, sini package, klik kanan new package. Kita beri nama model. Jadi fungsi model nanti untuk kita gunakan menyimpan data dari JSON ya ke dalam kelas. Berikan nama photos ya, buat kelas model dengan nama photos. Ke kanan di folder di package model, new class, kita berikan photos. Ya. Setelah itu kita klik URL JSON skema Pojo. Jangan ya. Ini aja. Nah ini. Setelah muncul kita kopikan ya, kita copy. Kita copy file JSON kita ke dalam panel input, centang opsi JSON dan JSON, kemudian klik tombol preview. Oke, di sini kita buka dulu. Select all, copy, masukkan ke panel input. Ya. Oh ya, ini nggak kita ambil semua ya. Cukup beberapa aja. Kita ambil sedikit aja, 5 boleh. Masukkan ke panel input, kemudian tambahkan kurung siku. Ya, kurung siku. Nah, kemudian di sini namanya biarkan saja example, centang, yang paling penting ada centang opsi JSON dan JSON ya. Setelah itu bisa kita klik preview. Kemudian secara otomatis akan menggenerate kelas model kita, bisa kita copy saja isinya. Ya. Sini copy. Dan kalau error ya, kita arahkan ke bagian yang error, kita klik, kemudian tekan Alt dan Enter. Import class. Nah, satu lagi. Jadi ini ya, lebih mudah menggunakan tool yang saya sharekan. Misalkan, jika teman-teman ingin membuat kelas model, ya, jadi prosesnya itu seperti ini. Kita deklarasikan dulu variabelnya apa. Misalnya di sini ada 5 variabel, album ID, title, URL, dan thumbnail. Berarti kita harus tulis. Misalkan integer, ya, integer, ID, integer, album ID, ya, album ID, kemudian string, title. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini penamaannya juga harus benar ya. Setelah itu baru klik kanan, generate, pilih getter setter, nah, pilih semua variabel, oke. Ini baru jadi seperti itu. Jadi kalau kita gunakan tools-nya jadi lebih cepat ya ini. Dan kemudian udah diserialisasikan. Jadi ini memudahkan ketika nanti teman-teman menggunakan variabel ini, ingin dilempar ke activity yang lain, biasanya kan dengan intent ya. Jadi itu udah diserialisasikan, jadi variabelnya lebih aman, lebih mudah digunakan. Seperti itu. Ya. Kemudian, step selanjutnya, kita sudah buat kelas model, muncul error sudah. Nah ini kita buat activity baru dengan nama list foto activity. Setelah proses, buka file activity list foto. Ya. Baik.
kita buat ya, new activity, empty activity, kita pilih namanya adalah this photo activity. Sudah, biarkan default, sisanya kemudian finish. Ya, kalau sudah selesai nanti akan muncul dua file seperti biasa, yang satu file layout-nya, yang satu file Java-nya, file logic-nya. Kita pilih file layout, kemudian di sini desain aja ya tampilannya. Tadi kita suruh masukkan kode berikut. Ya. Kita copy untuk mempersingkat waktu. Yang penting kita fokus ke fungsinya apa ya, gunanya untuk apa. Ya. Ini foto ya, hati-hati namanya. Ini karena fotos berbeda dengan nama foto, S-nya berbeda di sini. Ya, stringnya belum ada, berarti kita tambahkan this photo. Di sini alignment, pilih yang center horizontal. Sini ya, udah muncul. Kaitannya list foto, kemudian untuk recycle view-nya di sini sudah ada. Ya. Jadi ini yang saya maksudkan tadi, kita membutuhkan library SDP ya untuk margin. Jadi kan biasanya kita gunakan yang DP aja, 10 DP. Kalau ini nanti jika ukuran layarnya berbeda, maka ukurannya tidak menyesuaikan, jadi nggak responsif. Kalau kita gunakan yang sudah format SDP, nanti secara otomatis dia akan menyesuaikan ukurannya. Ya, ini juga ya, kalau text size gunakan yang SSP. Dan itu, kemudian scroll bars-nya non, maksudnya adalah ini, scroll bars itu yang ini ya, yang alat tools yang kita gunakan untuk scroll, nah ini kita hilangkan saja. Ya, kita tidak gunakan. Kemudian selanjutnya kita buat file layout baru dengan untuk mengatur item di dalam recycle view ya. Klik kanan, beri nama item photos layout.xml. Ya. Kita buka lagi. All the rest layout, klik kanan, new layout resource file, pilih namanya. Di sini ganti aja langsung linear ya. Linear layout. Apa itu? Oke, jadi ada spasi ya. Tidak boleh ada spasi. Oke, sudah. Oke. Sudah muncul. Ini kita rubah jadi wrap konten. Kemudian kita buat padding-nya 5 SDP. Jadi untuk itemnya sendiri, kita akan buat 1 buah image dan 2 buah text view. Yang satu untuk menampilkan ID-nya, yang kedua untuk menampilkan title-nya ya. Nah, di sini udah ada. Juga boleh. Ya. Ini error karena jika ada margin star harus ada margin N-nya ya. Jadi dia lebih simetris. Ini bukan pakai left. Left ya, kok left? Oke, ya. Oke ya. Ini orientasinya ada horizontal. Jadi dia akan samping-sampingan dengan si ini vertikal. Vertikal dulu. Jadi dia akan mengatur atas bawah untuk text view-nya, sedangkan yang atasnya kita berikan horizontal. Jadi dia akan samping-sampingan dengan si image ya. Dan ini
teksnya ya. Kita beri add name aja. Ini sudah. Kita sudah punya tampilan itemnya, jadi kita punya gambar dan 2 text view. Sudah. Itemnya sudah, selanjutnya adalah, nah ini ya, yang penting kita buat list foto activity Java, masukkan kode berikut. List activity .java. Manifest fotos. Ya. Masukkan kode berikut. Oke. Pertama kita buat dulu variabel list foto kosong, ya array list kosong, untuk menyimpan data foto yang akan kita ambil dari JSON. Oke, kita buat dulu private final, jadi tipe datanya adalah list, ya, fotos, namanya fotos ya, namanya adalah view item. Dan kita deklarasikan bahwa ini adalah array kosong. Dan kita panggil recycle view yang akan kita isi itemnya dengan data. Bin view RID LST ya. Tadi namanya LST photos. Recycle view add cycler ya. Namanya adalah LST photos. Fotos. Sudah. Kemudian kita berikan bin ya. Butter knife. Bin. This. Kemudian langkah selanjutnya kita setting recycle view-nya. Ya. Setting tampilan recycle view. Ya. Ambil dulu list. Dan set layout manager. Jadi kita ingin dia listnya untuk ukurannya bentuknya adalah per baris ya, per baris. Ya. Per baris maka kita akan bentuk dia, kita pakai linear layout manager. Kalau bentuknya kotak-kotak ya, kotak-kotak misalnya satu baris itu ada 2 atau 3 gitu ya. Ada 2 dimensi ya. Kalau ini kan 1 dimensi aja, atas bawah. Nah itu kita gunakan yang grid layout manager, yaitu kayak di Instagram ya, menggunakan grid. Nah ini di sini kita contohnya menggunakan linear. Dan isi this, kemudian variabelnya linear layout manager vertikal, kemudian isi false. Jadi dia tidak tidak reverse ya, tidak terbalik bentuk vertikalnya. Makanya oke. Biar lebih jelas ya. Setelah itu kita set list photo hash ya, hash fix size kita beri true. Ya. Fungsinya agar ukuran list kita
warna list kita ukurannya agar fix. Kemudian kita tambahkan item decoration, ya, add item decoration, kemudian new. Jadi fungsi add item decoration ini untuk memberikan pemisah antara tiap item. Jadi misalkan ada, nah ini ya, misalkan di sini kan ada halaman 1, halaman 2. Nah ini kan ada pemisahnya. Nah itu fungsi dari add item decoration. Jadi di sini kita bisa berikan garis warna, kita bisa berikan media ya, gambar, icon dan sebagainya. Nah di sini kita berikan garis saja ya, garis biasa saja. Terakhir kita set adapter untuk list kita. Ya. Jadi adapter fungsinya adalah menghubungkan antara data dengan view. Oke. Isi foto ya, nggak pakai S. Ya. Jadi kalau nggak ada adapter, tidak akan terhubung antara recycle-nya dengan data list dari model. Oke. Parameternya kita beri 2 parameter, kemudian kita set adapternya. Adapter list. Ini masih merah, biarkan saja. Kita langsung buat functionnya untuk mengambil JSON dari file yang sudah kita download. Ya. Ini error, kita arahkan saja pointernya, kemudian Alt Enter dari keyboard, kemudian pilih create method. Ya, di sini sudah. Masukkan kode ya yang ada di bawah ini. Sini try string JSON data string. Ya, kemudian kita buat fungsi baru. From file. Merah ya, kita harus buat kemudian dengan cara Alt Enter, pilih create method. Ya. Sini kita buat dulu isi dari read JSON data from file ya. Jadi fungsi ini kita gunakan untuk mengambil data dari file JSON, kemudian kita buat menjadi bentuknya string. Kita butuh input stream, ya. Yang error, Alt Enter. Kemudian kita panggil string builder, bukan buffer ya. Builder new string builder. Ya. Kemudian kita try string JSON string. Jadi ini variabel untuk menyimpan JSON stringnya. Kemudian kita jalankan fungsi input stream. Ya, ambil resource ya, get resource dari, nah ini dari folder raw, raw list photo. Oke, kita sudah ambil filenya. Kita akan jadikan menjadi sebuah tipe data string. Buffer reader, new input stream reader ya. Oke, di sini stream reader, masukkan parameternya, input stream dan bentuk charsetnya ya. Sini UTF-8. Oke, di sini. Di sini, oke, nah, tutup kurung. Selanjutnya kita lakukan perulangan while, ya, struktur while. Kemudian di sini kita lakukan perbandingan ya. JSON string diambil dari buff reader dot readline. Jadi akan membaca baris dari file
list foto.json ya. Setelah itu kita bandingkan sini jika tidak kosong. Nah, sini kita tambahkan catch. Jika tidak kosong, maka builder akan string builder namanya ya. Boleh builder, string builder akan menambahkan JSON stringnya. Ya, ini sudah. Catch, kemudian finally jika input streamnya sudah kosong, maka koneksinya kita tutup. Ya, input stream close. Dan kita return nilainya adalah new string yang sudah diambil dari folder dari file raw yang tadi ya. Pada JSON-nya sudah. Ini kita tambahkan catch. Nah ini sudah. Kita lanjutkan ke fungsi add item JSON. Ini saya tuliskan dulu, nanti baru penjelasannya. Jadi kita ambil dulu JSON array. Ini kenapa? Tambahan IO exception. Dan kita lakukan perulangan, sini menggunakan for. Ya, tadi ada yang while, ada yang menggunakan for. Nah, bedanya kan kalau for berarti kita sudah tentukan dia perulangan sebanyak apa. Ya. Ya. Kalau while kita itu belum tahu sebanyak apa perulangannya. Jadi dia akan menjalankan terus sampai kondisinya tertutup. Sedangkan kalau for kita sudah tahu kondisinya harus berhenti di sini. Panjang JSON array-nya, sebanyak JSON array. Ya. Kemudian kita mulai JSON object. Ambil JSON object. Namanya item object sama dengan new JSON object. Kemudian ini ya. Ambil JSON array-nya. JSON array dot get JSON object index ke i. Jadi itu ya, misal JSON array-nya tadi ada berapa di sini? JSON object-nya mungkin ada, ini ada berapa baris ya? Ya 35 ribuan ya mungkin. Nah, jadi nanti misalkan dimulai dari 0 berarti adalah indeks ke 0 dari JSON array. Berarti indeks ke 0 adalah yang pertama ini. Indeks ke 1 ini. Nanti seterusnya sampai semuanya udah kita simpan ke dalam model yang kita sudah tadi buat. Namanya photos. Oke. Ini photos. Kita set album ID-nya dan namanya item object get. Karena dia integer, kita berikan get integer, namanya adalah album ID. Namanya harus sesuai antara yang kita ingin ambil dengan kita simpan ya. Set, nah ini juga, ini ID sama ya, integer. Ini set ID. Oke. Ini ya. Namanya adalah ID. Namanya harus sama. Kemudian kita set title. Nah ini untuk ini dia pakainya string. Jadi harus get string. Namanya adalah title ya. Karena dua jenisnya sama ya menggunakan string, kita copy. Kemudian kita rubah ya set URL dan set thumbnail URL. Tinggal kita samakan nama dari key di JSON-nya. Ya. Terakhir, kita masukkan ke dalam list model yang sudah kita buat.
tadi yang di atas ya, masih kosong. Nih, kita masukkan ke dalamnya. Photos. Ya. Nggak error di sini. Nah, apa? Tiket. Oke. Nah, di sini masih merah karena kita harus membuat kelas adapternya ya. Caranya adalah sesuai dengan modul adapt. Kita buat dulu package-nya, klik kanan, new package, beri nama adapter. Sudah? Dan kita klik kanan, new class, namanya adalah adapter list foto. Oke. Ini masih merah, kita alt enter, import class. Ini masih merah karena konstruktornya belum dibuat. Kita alt enter, pilih create constructor, di sini kita buat ya. Pilih tipe data konteks, di sini list foto, view items. Oke. Nah, ini ada cara lain juga, metode lain jika kita ingin membuat konstruktor ya. Kita langsung saja buat variabelnya di kelas adapter. Misalnya konteks. Nah, satu lagi adalah si list ya, listnya. Ini copy. Nah, kita tinggal klik kanan, pilih generate, pilih constructor. Pilih dua variabel, kemudian oke. Nah, ini udah ya. Secara otomatis sudah berhasil dibuat. Nah, ini masih error karena dia minta kita harus implementasi dari function recycler view. Nah, ini ya, kita pilih. Ya, langsung kita override metodenya. Nanti secara otomatis muncul. Di sini kita akan juga buat view holder. Ya. View holder. Nah, gunanya untuk memanage komponen yang sudah kita buat tadi di item photos layout. Kita buat class sini, kemudian extends recycler view that's holder ya. Nah, ini kita buat konstruktornya. Sini sedikit kita rubah berarti ya. Sini nggak pakai lagi. Sudah. Kemudian, nah ini paling mudah kita tentukan dulu untuk get item count. Fungsinya adalah dia akan mencari tahu seberapa banyak item yang harus kita print ke dalam list recycle view ya. Nah itu yang harus di print adalah sebanyak dari ukuran si list yang kita punya. Sebanyak item yang ada di dalam list yang kita punya. Sudah. Kemudian ini ya, kita panggil layout yang tadi sudah kita buat, view, item view, layout invert, jadi dia akan menimpa layoutnya. Invert, konteks ya berarti. Oh enggak, kita panggil layoutnya, layout, item, photos, layout, jadi ya, panggil itemnya, bukan yang activity list-nya. Jadi yang ada gambar dan teks, dua teks view tadi ya. Kemudian sini, ini. Ini di sini sudah. Ini tinggal kita returnkan saja view holder. Item view. Sudah. Kemudian kita deklarasikan di sini yang akan kita pakai. Pertama image ya. Image view, namanya icon. Ya, kemudian text view, dua text view tadi. Namanya text ID dan text name. Sudah, kemudian kita panggil juga di sini. Icon sama dengan item view. Item view by ID. By ID. Nah, ID-nya adalah icon. Di sini ya ID-nya. Sesuaikan di sini icon. Nah, kita copy.
Teksnya juga sama, kita sesuaikan nama ID-nya. Ini ya, copy saja di sini. Nah, kita rubah namanya. Ini ya. Sudah. Nah, kalau sudah ini deklarasikan, kita bisa gunakan di sini. Kita isi komponennya dengan data. Ya, pertama thumbnail ya, sebagai icon. Thumbnail URL. URL ya. Ambil dari view items, get ya, posisi di arahnya ke berapa. Kemudian ambil URL-nya. Di sini kita isi dengan Picasso. Kita gunakan Picasso. Picasso width. Ya, width ya. Konteks. Kemudian load-nya thumbnail ya. Thumbnail URL-nya. Kemudian kita berikan function fit agar sesuai dengan ukuran image-nya, ikonnya tadi. Kemudian center crop. Kemudian bikin placeholder-nya. Ya, ini bisa kita isi ikon. Apa ya? Ya, ini ya boleh background launcher. Nah, ini kalau isi kita error, misalkan URL-nya error, nanti dia akan mengisi dengan opsi gambar yang lain. Ini terakhir adalah kita masukkan into ke dalam komponennya. Folder icon ya. Kemudian ID ya, string ID ambil dari ini. Ya, ID tapi ini kita rubah, kita ambil yang get ID. Get ID kita rubah menjadi string dengan fungsi toString. Ini sudah pernah ya kita bahas yang soal toString. Text ID isi set text ID. Ya. Yang satunya lagi name karena dia sudah string, jadi kita tidak perlu converter lagi, langsung saja masukkan. Sini ya, kita copy, masukkan get title. Nah, sampai sini datanya sudah bisa kita koneksikan dengan si list view. Ya, di save. Langkah terakhir kita buat button ya, di main activity agar kita bisa mengkoneksikan ya, bisa kita pindahkan tampilannya ke activity yang lain. Sini linear, kita orientasinya vertikal. Sini button biasa saja. Ya. Sini white-nya match parent, wrap content, ID-nya ID button, btn list foto ya. Oke. Kita berikan margin biasa 8 SDP. Kemudian teksnya list foto ya. Text size-nya 16 ya. Oke. Ini sudah cukup. Tutup. Nah. Terakhir main activity kita buat fungsi untuk intent-nya. If with show list foto ya, dia pakai view ya. Parameternya oke. Head ya. Intent untuk berpindah activity.
content. Ya, di sini kita import class new content this. Nah, tujuannya adalah list photo activity dot class. Oke, kemudian start activity intent. Sudah? Terakhir, masukkan lagi. Sini kita berikan dia fungsi kliknya. On click show this photo. Ya. Sudah? Terakhir kita tes, kita build. Ya, coba ya pakai emulator. Tunggu sampai proses gradientnya selesai, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Jadi nanti kurang lebih tugas di UTS-nya ada membuat project yang mirip dengan ini ya. Kemudian mungkin ada tambahan nanti harus diberikan fungsi localization ya. Yang kemarin kita sudah pelajari localization maksudnya kita membuat opsi bahasa ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian dari listnya bisa kita klik. Nah, setelah kita klik, dia akan menampilkan informasi tambahan. Oke. Oh ini ya, sudah muncul, sedang proses install. Ini. Ya. Oke, silakan juga sambil menunggu bisa diisi link presensinya. Oke. Ya, ini ya sudah. Tampilannya seperti ini, buttonnya kemudian kita klik. Nah, nanti akan muncul list dari data JSON yang kita miliki ya, yang kita sudah simpan. Oh ya nih. Kami keluar Bob. Nah, ini. Jadi itu. Ya, mungkin nanti ada perintah tambahan lainnya, misalkan harus diberikan fungsi klik ya ketika item diklik. Nah, ini kita bisa tambahkan pada file adapter di sini dengan cara holder ya. Kita pilih item view. Ya. Kemudian kita berikan set on click listener ya. New on click listener. Nah, kita tinggal berikan aja opsinya apa. Misalkan kalau diklik dia akan menampilkan pesan pop up ya. Ini bisa kita berikan. Kita berikan konteks, kemudian apa ya? Oh ini ya, title ya. Title. Kalau diklik dia akan muncul title ya. Sini, kemudian short. Ya. In short dan show. Oke, kita coba lagi. Ini kita klik list foto muncul. Nah, dari sini bisa kita klik ya itemnya. Nah, nanti akan muncul title-nya. Diklik lagi.
muncul kelihatannya, diklik. Ya. Seperti itu, secara singkat, nanti ini sebagai dasar, kurang lebih ujiannya akan seperti apa ya. Nanti teman-teman bisa review lagi berdasarkan modul yang ada, berdasarkan record yang sudah saya nanti kirimkan, dan juga di GitHub ya, sudah saya share juga kode projectnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, Pak, saya mau nanya dong. Ya, silakan. Nah, itu kan tadi kita buat item photos, layout, sama activity list photos. Iya. Nah, kok bisa yang item photos itu ada di atas activities list photos? Itu gimana caranya, Pak? Oh, yang kita membuat 3 layout ya? Iya. Kok yang saya bingung tuh item photos layoutnya itu kok bisa berada di atas activity list photosnya itu? Nah, jadi gini Mas. Nah, yang kita klik tadi, wah belum saya close kan? Nah, ada nggak ya? Nah ini kan kita klik buttonnya, muncul ke activity ya, list foto activity ya. Iya. Kemudian, nah kemudian di list foto activity ini kan terdiri dari text view dan recycle yang kita buat ya. Ini recycle-nya yang di sini ya. Nah, list ini, recycle view ini, dia punya tampilan sendiri untuk itemnya. Ya, itemnya itu yang sudah kita tentukan tadi, ini menggunakan adapter, ya, itu adalah layout si item photos layout. Nah, jadi item photos layout ini kita gunakan untuk tampilan si ininya aja, gitu. Ya kan yang ada iya, iya. yang image ada dua ini ya. Ya, ini cuma ini aja yang kita pakai di ini. Ini bisa kita ganti-ganti, misalkan gambarnya nggak ada ya, dihapus. Coba kita running lagi. Nih. Iya ya, soal ini kan ini ya, udah ditentukan sininya ya. Coba kita nggak panggil ini, ya. Udah. Kemudian kita nggak panggil ini. Kemudian kita mulai lagi. Nah ini ya. Nah, sekarang tampilan cuma ada 2 text view aja, sesuai dengan ini. Maksud kan? Oh, iya, Pak. Ngerti. Jadi tampilan Berarti item. yang itu kan cuma satu tuh, Pak. Yang itu Iya, ya, iya. Berarti dia muncul banyak itu karena di looping tadi ya? benar Mas. Jadi yang ini nih, get item count, ya kan, di adapternya, dia akan menampilkan sebanyak apa sih, kan itemnya sebanyak apa, item count gitu. Nah dia dihitungnya dari sebanyak data, yang size ini, ukuran dari listnya ini ya, yang tadi sekitar berapa, yang dari JSON ada ya 35 ribuan ya. Nah ini, gitu. Oke, siap, Pak. Ngerti. Ada lagi yang lain? Jadi itu nanti di-review lagi, karena kurang lebih UTS-nya akan seperti ini ya, membuat file. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah folder project-nya. Ini project-nya nanti di-save, disimpan, kemudian dikirim dengan format zip, kemudian teman-teman juga harus membuat video penggunaan ya. Jadi maksimal 1 menit ya. Maksudnya penggunaan tadi ya, fitur-fiturnya diklik, kemudian bisa di-scroll, kemudian ketika itemnya diklik muncul apa, nah itu direkam, boleh menggunakan emulator, boleh menggunakan screen di layar ya, layar smartphone boleh direkam. Itu nanti sudah saya share juga, recordnya nanti akan saya share juga